Bertemu kembali dengan saya Fransius Elvanus Walenta. Saya berharap semua kita tetap dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kali ini saya akan membahas tentang organisasi ataupun satuan-satuan keamanan non TNI Polri. Artinya organisasi ini atau satuan ini melaksanakan tugas keamanan, namun mereka bukan personil TNI Polri. Ada 3 organisasi atau satuan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah Satuan Pengamanan atau kita kenal sebagai Satpam. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja atau nama kerennya Satpol PP, dan Personil Keamanan Penerbangan atau Aviation Security, nama kerennya APSEC. Baiklah, kita akan bahas satu persatu bagaimana organisasi ini dibentuk, ya, sejarahnya seperti apa, ya, kemudian aturannya seperti apa, ya, penggunaan pakaian dinasnya seperti apa. Kita akan bahas mengenai Satuan Pengamanan atau Satpam. Sebelumnya, mari saya akan putarkan cuplikan video singkat profil Satuan Pengamanan atau Satpam. Kita sudah melihat tadi beberapa kegiatan daripada personil Satpam, Satuan Pengamanan. Pada tahun 1980, ya, tepatnya tanggal 30 Desember, resmi Satpam ini dibentuk. Pada saat itu, Kapolrinya yaitu Bapak Jenderal Awaludin Jamin. Bentukan ini oleh karena pada saat itu Bapak Kapolri merasa bahwa institusi kepolisian itu sangat kurang, ya, anggotanya, sementara tugas-tugas pengamanan yang dilakukan begitu banyak, sehingga dibentuklah Satuan Pengamanan. Jadi itu dulu dasarnya. Beliau sebagai tokoh pendiri Satpam dikukuhkan pada tahun 1993. Setiap tanggal 30 Desember, organisasi ini melaksanakan banyak kegiatan dalam rangka hari ulang tahunnya. Baru-baru ini dikagetkan atau mendengar tentang PAM Swakarsa, ya, begitu banyak perbincangan, ada yang pro, ada yang kontra, ya. Itu tahun kemarin 2020 telah dikeluarkan, ya, peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang PAM Swakarsa. Nah, sebenarnya ada aturan-aturan lain, ya, sebelumnya, ya. Bagaimana yang mengatur tentang organisasi ini sendiri, ya. Kemudian pendidikannya seperti apa, kemudian tingkatan daripada Satpam. Nah, kita bahas saja, ya. Untuk organisasi Satpam itu mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama adalah pelaksana, kemudian supervisor, ya, dan yang terakhir manajer. Jadi ada 3 tingkatan: pelaksana, supervisor, dan manajer. Pendidikannya juga itu ada 3 tingkatan. Yang pertama Gada Pratama, ya, pendidikan dasar sebelum menjadi anggota Satpam. Kemudian Gada Madya, dan yang terakhir adalah Gada Utama.
pendidikannya juga 3 ya. Satpam ini atau Satuan Pengamanan ini pembinaannya di bawah kepolisian. Pendidikannya dilaksanakan oleh sekolah polisi negara ya. Jadi juga di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia, ataupun perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin ya, perusahaan-perusahaan jasa untuk melaksanakan pendidikan Satuan Pengamanan. Kepangkatannya juga itu diatur melalui peraturan Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri ya, peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Misalnya untuk tingkatan pelaksana. Jadi pelaksana itu ada pelaksana madya, dan pelaksana utama. Kemudian supervisor juga gitu, ada 3. Yaitu supervisor madya, dan supervisor utama. Nah, untuk tingkat manajer ada 3 juga, yaitu manajer madya, dan manajer utama. Jadi sangat jelas sekali. Nah, kalau bentuk tanda pangkatnya itu sendiri, untuk tingkat pelaksana itu ya di bahu ya, menggunakan pangkat di bahu juga, itu 3 ya, segitiga warna putih ya, segitiga warna putih. Untuk 1 segitiga itu pelaksana, 2 buah segitiga yaitu untuk pelaksana madya, 3 buah segitiga itu pelaksana utama. Untuk supervisor warnanya kuning sama, dan untuk yang warna merah itu untuk tingkatan manajer. Jadi segitiga warna merah itu manajer, 2 buah segitiga warna merah adalah manajer madya, dan 3 buah ya, segitiga di pundaknya berwarna merah adalah manajer utama. Pengguna Satuan Pengamanan itu terdiri dari instansi pemerintah ya, instansi pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan ya, BUMN, BUMD ya, atau perusahaan-perusahaan swasta ya, bahkan kelompok masyarakat yang membutuhkan tenaga-tenaga Satuan Pengamanan, seperti misalnya di kompleks-kompleks perumahan. Dengan adanya peraturan yang baru tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bapak Kapolri tentang Pam Swakarsa, anggota Satpam ya, itu telah berganti pakaian, mirip-mirip pakaian Kepolisian Republik Indonesia, tetapi di dalam aturan itu memang diatur tata cara yang siapa yang berhak untuk menggunakan pakaian dinas yang mirip kepolisian. Yang pertama adalah mereka atau anggota Satpam yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Gada Pratama itu. Kemudian memiliki kartu tanda anggota yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri sudah meyakinkan bahwa itu semua sudah diatur ya, tata caranya, jadi kewenangannya, tanggung jawabnya sebagai anggota Satpam. Baiklah, kita akan membahas organisasi atau satuan keamanan berikut ini, yaitu Satpol PP. 10 tahun terakhir ini satuan atau organisasi Satpol PP ini semakin dikenal oleh masyarakat ya. Kalau kita lihat tugas-tugas mereka semakin banyak kita dapati ya. Hampir setiap saat ada pemberitaan tentang Satpol PP ya. Kalau kita nonton
di televisi atau membaca di media cetak ya. Nah, wajarlah ya, karena memang 10 tahun ini merupakan kebangkitan, tapi sebenarnya sudah sejak berdirinya tahun 1950 tanggal 3 Maret masih di Pulau Jawa dan Madura. Nanti pada tahun 1960 ya dibantu oleh Panglima Angkatan Perang ya, itu kan di luar Pulau Jawa dan Madura. Satpol PP ini juga telah mengalami beberapa kali perubahan nama, dan pengguna dari Satpol PP ini adalah tidak digunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan BUMN ya, atau kelompok-kelompok masyarakat. Nah, seperti Satpam tadi ya. Dan aturannya pun ya, pedoman-pedoman mengenai status kepegawaian ya, tanda pangkatnya yang melekat, termasuk emblem-emblem lain yang melekat di pakaian dinas uniformnya, itu diatur melalui peraturan Menteri Dalam Negeri. Ya, nah, pendidikan untuk menjadi Satpol PP dilaksanakan oleh Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. Sudah sangat jelas ya. Satpol PP ini berarti dapat dikatakan anggotanya adalah aparatur sipil negara, apakah itu pusat maupun di daerah. Nah, berikut ini yang ketiga ya, bagaimana dengan yang bernama aviation security atau personil keamanan penerbangan, atau nama kerennya adalah APSEC. Kita ikuti cuplikan tayangan kegiatan profil APSEC berikut ini. Tadi kita cerita tentang Satpam dan Satpol PP. Nah, di APSEC itu tidak ada hari ulang tahunnya atau berdirinya kapan. Coba cari aja. Kita browsing ya, kita cari apakah ditemukan hari ulang tahun atau upacara hari ulang tahun APSEC. Nggak ada. Pasti tidak ada. Kemudian aturannya ya. Aturan atau pedoman-pedomannya. Nah, jadi APSEC ini sebenarnya tugas-tugasnya ya, atau di bawah Kementerian Perhubungan ya, Perhubungan. Namun dalam tata cara atau pedoman ya, bagi anggota APSEC itu diserahkan kepada perusahaan penggunanya. Selain UPBU, Unit Pelaksana Bandar Udara ya. Jadi kalau anggota APSEC UPBU yang melaksanakan tugas-tugas di bandara non komersil, aturannya itu mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan ya. Pedoman penggunaan pakaian dinasnya, tanda pangkatnya, termasuk pendidikannya. Nah, di luar dari itu diserahkan kepada perusahaan pengguna masing-masing, misalnya Badan Usaha Bandar Udara ya, seperti Angkasa Pura I, Angkasa Pura II ya. Jadi pedoman penggunaan tata cara ya, bentuk pakaian dinasnya, tanda pangkatnya itu diserahkan. Kemudian perusahaan-perusahaan lain seperti perusahaan regulated agent ya, perusahaan penerbangan, Badan Usaha Angkutan Udara, itu mereka juga pengguna APSEC ya. Nah, itu kemudian ada juga lembaga atau organisasi atau perusahaan-perusahaan jasa penyedia tenaga kerja SDM personil keamanan atau APSEC. Nah, jadi jangan heran ya,
kalau kita melihat ya, pakaian dinas daripada AFSEK, penggunaan tanda pangkatnya itu berbeda-beda. Jangan heran ya, karena diserahkan. Karena itu tidak diatur sebagaimana Satpam itu diatur oleh peraturan Kapolri atau Satpol PP yang diatur melalui peraturan Menteri Dalam Negeri. Ya. Nah, Menteri Perhubungan hanya mengatur tentang tanda pangkat, ya, kemudian pedoman penggunaan pakaian dinasnya bagi anggota ASN di bawah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Bandar Udara atau di UPBU-nya ya, itu sehingga berbeda. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara pergi misalnya ke Kendari, ya, AFSEK-nya sudah tentu seragamnya, tanda pangkatnya berbeda dengan AFSEK yang ada di Bandar Udara Soekarno-Hatta, ya kan. Kalau pergi ke misalnya bandara di Ternate misalnya kan, berbeda dengan AFSEK yang ada di Ambon ya, misalnya di Bandar Udara Patimura Ambon, itu berbeda. Nah, kemudian beberapa waktu lalu PT Angkasa Pura I mengeluarkan seragam dinas AFSEK yang baru. Itu pun sudah berbeda dengan AFSEK misalnya di PT Angkasa Pura II ya. Jadi jangan heran kalau misalnya pakainya beda. Tapi yang penting bukan soal perbedaannya itu, tidak. Yang penting bahwa penggunaan pakaian dinas itu ada pedomannya, ada aturannya. Apakah aturan itu dari pimpinan perusahaannya, ya kan? Misalnya direksi, ya, aturan direksi Angkasa Pura I jelas mengatur tentang pedoman pakaian dinas, ya, penggunaan tanda pangkat dan lain-lain terhadap anggota AFSEK-nya. Misalnya Angkasa Pura II juga. Nah, yang ditakutkan itu, ya, yang ditakutkan atau dikhawatirkan kalau perusahaan-perusahaan itu tidak mempunyai aturan, ya, yang tidak mempunyai aturan penggunaan tanda pangkat, ya, tidak mempunyai aturan penggunaan pakaian dinas, ya kan? Apakah pakaian dinasnya diatur sama misalnya Satpam atau Satpol PP, mulai dari tutup kepala sampai dengan penggunaan sepatu dinas itu diatur PDL, PDL 1, PDL 2, ya, PDH 1, PDH 2, itu mereka diatur semua. Di Satpol PP diatur, di Satpam diatur. Nah, kalau di Angkasa Pura I saya pernah melihat ada aturannya. Tapi di yang lain saya belum pernah lihat. Karena itu kan tidak dipublish sama seperti di peraturan Kapolri, itu jelas ya. Di peraturan Menteri Dalam Negeri jelas begini pangkatnya, pakaian PDL-nya seperti ini dan lain sebagainya. Itu tinggal kita unduh aja, kita langsung keluar itu. Kemudian pendidikan AFSEK juga hanya 3, yaitu basic AFSEK, junior AFSEK, senior AFSEK. Itu 3 tingkatan pendidikan. Nah, tetapi seperti perusahaan-perusahaan swasta, ya kan? Tidak seperti perusahaan seperti Angkasa Pura I, Angkasa Pura II. Karena Angkasa Pura I, Angkasa Pura II menganut sistem merit, ada pangkat tingkatan golongan, ya kan? Misalnya pengatur muda tingkat 1 Pura B, ya. Pengatur muda perusahaan 2A, pengatur perusahaan 2C. Nah, bagaimana dengan perusahaan swasta yang tidak mempunyai tingkat golongan kepangkatan? Ya, seperti misalnya Angkasa Pura I atau Angkasa Pura II. Nah, itu juga bagaimana? Mungkin perusahaannya itu ada ya aturannya. Nah, saya belum tahu. Tapi itulah kondisi daripada AFSEK, ya, Aviation Security atau personil keamanan penerbangan. Nah, jadi sudah jelas ya, kalau kita ditanyakan hari ulang tahunnya AFSEK, ya memang nggak ada. Nanti saya akan tampilkan di video saya berikutnya kenapa AFSEK tidak berulang tahun, tidak sama seperti Satpam atau Satpol PP ya. Demikianlah penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang pertama nonton, silakan subscribe, tidak ada ruginya. Yang sudah sering menerima video saya, ikuti terus ya video saya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan bagi adik-adik yang baru masuk atau mengikuti pendidikan atau baru keluar pendidikan dari AFSEK, silakan ikuti terus tayangan video saya. Ini akan sangat bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan tetap kompak selalu.